Oke, salam semuanya. Shalom. Oke, Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, saya tidak mengajari Bapak Ibu saudara sekalian. Bapak Ibu sebagai orang Kristen pasti punya kuasa dalam hal ini. Ya, saya mau berbagi dalam pengalaman secara empiris dan juga data-data melalui Alkitab. Dan juga kita belajar dari demonolog, pakar-pakar demonolog baik luar negeri maupun dalam negeri. Sebelumnya kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapak Ibu, mari kita berdoa. Kami membutuhkan anugerah-Mu ya Tuhan, untuk melindungi kami dari segala serangan kuasa-kuasa kegelapan ketika kami mau mengungkapkan segala pekerjaan-pekerjaannya. Lindungi kami, pagari kami, tutup bungkus kami dengan kuasa darah Tuhan Yesus. Keluarga kami dimanapun berada, Tuhan juga lindungi mereka dari segala yang jahat. Engkau sertai pemberitaan firman Tuhan dalam pemaparan materi tentang kerasukan setan dan gangguan jiwa ini. Tuhan, Engkau menolong dari awal hingga akhirnya. Ini doa kami, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kalau bicara tentang identifikasi, itu berbicara tentang penelaah, mengamati, meneliti. Kalau bicara diferensiasi, berarti bicara tentang memilah, membedakan sesuatu dari objek yang diamati. Ketika saya melihat ada orang bilang, aku sakit kepala, banyak orang mengalami hal yang sama, tetapi sumber dari sakit kepala itu tentunya berbeda-beda, jenisnya berbeda-beda. Ada sakit kepala yang disebabkan memang tensinya tinggi, ada juga misalnya disebabkan oleh penyakit yang lain, misalnya kolesterol. Ini sudah berbeda. Ada orang sakit kepalanya itu hanya sebagian, itu yang disebut dengan migrain. Tapi ada orang yang sakit kepalanya itu berputar-putar, lihat yang di depannya itu berputar-putar, itu namanya vertigo. Beda. Bagaimana untuk mengidentifikasi? Bagaimana untuk mendiferensiasi dari sebuah objek dari gejala-gejala yang kita lihat? Nah, hal ini yang saya paparkan adalah berkenaan dengan gangguan jiwa dan kerasukan. Kalau ngomong setan, jangan lihat saya dong. Ya. Oke teman-teman, kita masuk dalam pendahuluan. Ya. Ini yang akan saya sajikan, yaitu tentang definisi gejala-gejala, lalu berikutnya identifikasi dan diferensiasi antara gangguan jiwa dan kerasukan setan. Karena apa? Hal ini sangat penting sekali kita mempelajari hal ini. Ketika kita berada di lapangan, ada hal-hal kadangkala sulit kita membedakannya. Ketika kita menjumpai perilaku-perilaku yang menyimpang, perilaku-perilaku dalam tanda kutip yang tidak umum kita dapati. Lah, untuk membedakan orang yang kerasukan setan dan gangguan jiwa bukan perkara mudah. Saya katakan bukan perkara mudah. Kenapa demikian? Karena dalam kenyataan dan fakta kita berhadapan dengan banyak fenomena-fenomena yang kadangkala itu belum kita ketahui sebelumnya. Ya. Kadang sesuatu yang asing, kadang sesuatu yang kabur, kadang sesuatu yang sifatnya kompleks. Ya, nanti kita akan lihat secara empiris dan juga data-data melalui Alkitab apa yang dikatakan di situ. Nah, namun hal ini bukan berarti dua istilah ini tidak bisa kita identifikasi. Bukan berarti nggak bisa. Kendati pun sulit. Kendati pun itu bukan perkara yang mudah. Bicara eksistensi iblis, bahwa Alkitab menjelaskan ada-adanya. Kenapa demikian? Karena ada kelompok-kelompok yang tidak
mempercayai hal-hal yang model seperti ini. Kelompok-kelompok rasional yang menganggap hal ini adalah hanya sebatas gangguan perilaku atau yang disebut dengan gangguan kejiwaan seseorang. Maka ada dua golongan ketika menyikapi antara gangguan jiwa dengan kerasukan setan. Ada dua kelompok yang pada umumnya, yang pertama kelompok yang tidak mempercayai. Kelompok yang tidak mempercayai okultisme, dia hanya menekankan bahwa kalau ada orang senyum-senyum sendiri, ketika lihat kaca senyum-senyum sendiri, orang seperti itu, oh itu hanya perilaku aja. Ya, ada penyimpangan perilaku. Kadang ketawa-ketawa yang tidak jelas, kadang murung-murung yang tidak jelas, gak ada hujan, gak ada angin, gak ada alasan yang jelas, dia bisa ada yang model kayak gitu. Loh iya, karena ada yang melo kan, habis nggak diterima, ya menyendiri di loteng Yerusalem, nggak ada di sini kok. Jadi ada orang yang tidak mempercayai hal yang bersifat okultisme. Enggak, saya nggak percaya kok dengan hal seperti itu. Tapi ada orang yang mempercayai. Nah, orang yang mempercayai terlalu hyper, maka itu juga bisa salah. Kenapa demikian? Karena kelompok seperti ini mereka langsung memvonis, memberikan stempel kepada orang bersangkutan. Kalau orang ketawa-ketawa sendiri, oh pasti dia itu adalah orang kerasukan setan. Siapa tahu lagi putus cinta. Orang putus cinta bisa menangis enggak? Bisa. Orang putus cinta bisa ketawa-ketawa enggak? Bisa, jadi gila. Jadi ada kelompok yang menolak masalah okultisme, tapi ada kelompok yang hyper sekali, terlalu percaya semua hal disangkut pautkan dengan kuasa kegelapan. Kita menyikapi, apakah kita tergolong dua hal ini, ataukah kita memiliki pemikiran yang lain? Teman-teman yang dikasihi Tuhan, kita masuk yang pertama. Apa ini? Kerasukan. Bicara kerasukan setan, definisinya adalah keadaan kesadaran yang tidak biasa atau perubahan perilaku terkait yang disebabkan oleh pengendalian tubuh manusia oleh kuasa kegelapan. Orang beriman kepada Tuhan Yesus bisa nggak dirasuk setan? Kalau orang yang percaya beriman kepada Kristus bisa dirasuk, apa bedanya orang yang beriman kepada Yesus dengan orang yang tidak beriman? Kalau firman Tuhan dengan jelas, roh yang ada di dalam diri orang percaya lebih besar daripada roh-roh dunia ini, termasuk roh setan, roh jahat, roh kegelapan, dan tetek bengeknya. Roh Kudus tinggal di dalam hidup kita. Roh lain bisa nggak masuk? Nggak mungkin. Makanya orang yang beriman kepada Kristus tidak mungkin bisa dirasuk setan, tapi kalau dipengaruhi ya bisa. Oke, jelas di sini. Nah, menurut definisi beberapa pakar demonolog seperti Merrill, dia katakan seperti ini: kerasukan setan atau demon possession, suatu keadaan di mana satu atau lebih roh jahat atau setan menempati tubuh seseorang dan mengambil kendali, dikontrol, dikendalikan tubuh seseorang. Dalam pelayanan saya, beberapa kali saya mendapati hal seperti ini. Dan tubuh orang yang bersangkutan dikoyak, dikontrol, bahkan bikin orang yang bersangkutan itu membantingkan tubuhnya tanpa kesadaran. Ini menurut Merrill. Menurut
Fredrik Carson, dia katakan seperti ini: kepasifan atau kontrol yang disebabkan oleh setan sebagai akibat tinggalnya setan dalam diri seseorang yang memanifestasikan dampak-dampaknya macam-macam. Nanti kita lihat di Alkitab, apa kata Alkitab. Jadi macam-macam, bisa muntah, bisa marah, bisa lepas baju dengan telanjang dan lain sebagainya. Manifestasi itu beda-beda. Bisa mengikuti suara-suara binatang dan lain sebagainya. Tergantung jenis setannya itu setan apa, ya kan? Tergantung setannya setan apa, kan gitu kan. Manifestasinya beda-beda. Dan dikatakan berbagai macam tingkatan. Jadi dari definisi yang ada ini, orang yang dirasuk setan seperti sebuah rumah. Kalau teman-teman baca Lukas 11 ayat 26, seperti rumah di mana penghuninya di situ adalah setan. Dia bisa masuk, keluar masuk sewaktu-waktu. Dan kalau dia masuk lagi, Alkitab katakan dia akan membawa setan teman-temannya yang lebih apa? Yang lebih apa? Lebih jahat. Nanti baca sendiri ya dalam Lukas itu pasal 11 ayat 26. Kita masuk dalam gejala-gejala. Ya, ini penting. Gejala-gejala kerasukan setan itu kayak apa sih, Pak? Kalau orang sedang jatuh cinta, gejala-gejalanya itu banyak secara fisik. Mukanya mulai memerah, lagi terpesona, kan gitu kan? Betul ya? Betul, Pak, karena mengalami. Terus secara fisik apa? Tersipu-sipu. Itu baru secara fisik. Gejala-gejala. Oh, ini anak ini sedang kasmaran ini. Iya kan? Adik sudah makan? Kakak. Kakak kok perhatian sih? Ini gejala. Adik mau dibawakan makan apa siang ini? Aduh, kakak perhatian loh. Aduh, Ini gejala. Lah, orang kerasukan setan pun ada gejala-gejalanya, teman-teman. Ada. Apa itu? Menurut beberapa pakar demonolog, ya, di situ yang pertama, adanya proyeksi personalitas baru secara otomatis di dalam diri korban. Ada pribadi lain di dalam orang yang bersangkutan, atau oknum lain dalam diri orang bersangkutan. Ya. Yang kedua, pengetahuan supranatural termasuk kemampuan berbicara dalam bahasa-bahasa yang tidak pernah dipelajari sebelumnya. Saya pernah melayani orang kerasukan setan. Dia pakai bahasa Jepang. Saya kesulitan sekali. Ini setan dari mana ini? Serius. Aduh, nggak ngerti saya. Saya bingung, minta hikmat sama Tuhan. Tuhan, ini kelihatannya bahasanya ini dari negara Jepang. Kadang muncul hal seperti ini. Bahasa-bahasa, ya tergantung domainnya dia itu dari mana. Sebenarnya itu sama seperti kita, teman-teman. Itu wilayah-wilayahan gitu loh. Ya, kalau berdasarkan surat Yudas kan seperti itu. Mereka punya wilayah-wilayah tersendiri. Gitu. Terus kekuatan fisik yang supranatural. Saya melayani anak perempuan, seorang anak perempuan perawat. Dia seorang universitas, mahasiswa. Kalau rumah sakit William Booth itu depannya itu rumah sakit apa ya? RKZ, ya, RKZ.
Tapi yang di daerah sana, daerah apa namanya itu, Surabaya Timur. Nah, dia sekolahnya, maksud saya, itu berada di Surabaya Timur. Bukan rumah sakitnya, rumah sakit di sini. Dia ngadakan retreat di Pacet. Ketika ngadakan retreat di Pacet, dia bawa oleh-oleh. Kerasukan setan di sana. Pada saat kerasukan setan di sana, semuanya sudah ambil bagian berdoa ini dan itu. Ternyata pulang kampung lagi di hari kedua. Lalu saya ditelepon sama abangnya. Pak Teguh ada di mana? Saya ada pelayanan. Pak, nanti malam bisa enggak? Karena ini ponaan saya dari Medan ini pulang retreat kerasukan setan. Jam berapa? Ya sekitar jam 10. Akhirnya saya dari pelayanan langsung meluncur ke sana. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, ini anaknya kecil sekali, segini. Kecil. Kalau di bawah tangan satu gitu kuat juga saya. Kecil. Tapi tahu enggak kekuatannya? Kekuatannya itu luar biasa. Orang Batak 5 nggak bisa ngatasi. Gede-gede loh, ibu-ibu itu begini kalau jalan. Itu 5 sama bapak-bapak. Saya ada di situ, saksi mata melihat. Ih, kuat sekali. Ketika semuanya berubah, saya tanya, mau kemana? Saya mau ke sana, ke masjid. Jadi dia mau pergi ke masjid, nggak tahu mau sholat atau gimana. Jadi dia tunjuk arah depan, itu ternyata ke masjid. Biarkan saya pergi, biarkan saya pergi. Suaranya berbeda seperti aslinya. Kekuatannya luar biasa. 5 orang termasuk saya 6 tidak bisa ngatasi. Oh, luar biasa loh kekuatannya. Tentunya bukan satu setan, ya kan? Ada beberapa setan. Ternyata betul bukan satu. Ya, ini pengalaman secara empiris ya di lapangan seperti itu. Dan teman-teman, hari kedua itu saya layani, saya juga capek sekali habis pelayanan. Saya sudah tengkeng dalam nama Tuhan Yesus, dia diam. Dalam pikiran saya, oh gejala-gejalanya sudah nggak kelihatan lagi kalau dia kerasukan. Dia diam. Setelah itu saya pulang. Pak, saya pulang ya. Pulang. Ketika saya pulang, Bapak Ibu, itu saya langsung tidur. Itu jam 12. Pas 12, HP itu bunyi terus tapi tanpa ada nomor. Luar biasa ya. Istri saya, Pak, itu mungkin ada orang minta pelayanan, tolong diangkat, tolong ambilkan mah. Ketika diambil istri saya, nggak ada nomornya, sudah taruh situ. Sudah saya connect, ini pasti dikerjain. Serius? Saya begini, besok pagi aja saya telepon abangnya, apakah itu abangnya telepon saya lagi, lalu dia kumat. Teman-teman, apa yang terjadi? Betul, saya telepon, saya nggak telepon Pak Teguh, wong dia bisa tidur. Dan teman-teman, ini ya, kalau kita nggak total, itu bisa akan lagi. Artinya apa? Setan itu penipu. Saya pikir gejala-gejalanya sudah nggak ada lagi, nggak nampak. Ternyata dia menipu saya. Hari ketiga kumat lagi dia, nggak tuntas. Lalu sorenya saya dipanggil lagi. Apa yang terjadi? Saya datang. Saat itulah saya betul-betul mengidentifikasi dan diferensiasi itu. Dan puji Tuhan, hari ketiga sudah selesai pelayanan itu. Dan anak itu sehat, perlu konseling kelanjutan. Kenapa? Karena pada saat sembuh di hari pertama, ternyata dia masih dibayangi, diikuti. Naik sepeda motor diikuti, naik sepeda motor diikuti. Seperti itu. Ya. Jadi kekuatan fisiknya luar biasa. Ada kerusakan moral. Nah, ini melankoli. Jadi kadang sedih sendiri, nggak ada alasan. Yang jelas kadang seperti itu, murung dan lain sebagainya. Tiba-tiba, ya. Ini menurut Merrill ya.
kadang ketawa terbahak-bahak tanpa ada alasan yang jelas dan lain sebagainya. Berikutnya, menurut demolog yang lain, yang pertama, kecenderungan untuk berbohong dan berpikir kotor. Lah ini tadi saya kan dibohongi juga, belum tuntas. Ternyata seperti itu. Ya, pikiran-pikiran kotor, takut, gelisah, depresi, dorongan memberontak kepada Tuhan, menghujat Tuhan, gak suka dengan perkara-perkara yang bersifat rohani, memiliki kemampuan clairvoyance. Itu artinya dia tahu sebelum dia dikasih tahu. Dia mendapatkan informasi pada saat itu juga. Nanti kita lihat dalam Alkitab seperti apa clairvoyant itu. Ya. Terus berikutnya, buku liturgi Katolik juga di situ menjelaskan gejala-gejala orang yang kerasukan setan. Yang pertama, tahu akan suatu bahasa yang tidak dikenal sebelumnya. Jadi dia bisa. Ya. Makanya tergantung setannya dari mana kan gitu. Kalau dari Nias nanti ngomongnya Nias, kan gitu kan. Kalau setannya dari NTT ngomongnya NTT. Orang Jawa, apa itu? Nah, kan gitu. Terus mengetahui tentang hal-hal rahasia dan hal-hal yang jauh di depan. Misalnya, kau bikin dosa, ada dulu yang saya layani seperti itu. Dia tunjuk orang lain, kau punya dosa ini, punya dosa ini, punya dosa ini. Pada saat saya melayani di Duba di sini, itu yang saya layani itu orang Muslim. Saya hanya ikut saja sebenarnya. Ada hamba Tuhan, jadi 2 orang, satunya saya. Itu diminta, Pak Teguh, hari ini saya minta ada apa namanya itu pelayanan pelepasan. Saya oke, saya akan bantu. Akhirnya saya ketemu dengan hamba Tuhan yang bersangkutan. Ya. Lalu orang ini ketika saya masuk, Assalamualaikum. Mana yang bersangkutan ibu? Anaknya dipanggil. Ketika dipanggil duduklah di situ. Ketika duduk ngobrol biasa aja, normal kok. Normal. Nah, ada sesuatu yang ganjil menurut saya dari pelayanan hamba Tuhan yang satu ini. Ini cewek ya, Bapak Ibu, cewek ini yang saya layani. Nah, pada saat itu hamba Tuhan ini berdoa, tapi kata-katanya bikin saya gelisah. Doanya apa? Yang bersangkutan, cewek ini dijadikan instrumen supaya roh jahat masuk ke dalam tubuh yang bersangkutan. Dia punya sakit. Lalu betul terjadi trans. Roh jahat masuk ke dalam tubuh anak perempuan yang bersangkutan. Lalu banyak pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan oleh hamba Tuhan yang bersangkutan. Saya dalam hati, ini sudah nggak betul. Kenapa hamba Tuhan ngundang setan? Makanya teman-teman, kalau nanti selesai seminar ini, tolong jangan banyak berbicara tentang setan ya. Ya, bicarakan tentang Tuhanmu, bicarakan tentang Kristus, bicarakan tentang juru selamat itu. Amin. Ketika engkau cerita tentang setan, kehadirannya pasti engkau rasakan. Merinding aku. Kenapa bulu-buluku naik semua? Itu kehadirannya itu nyata. Hati-hati. Dan hamba Tuhan ini betul tanya, kamu namanya siapa? Kamu berapa orang? Kamu dari mana? Dia sebutkan semuanya. Dan ketika menyebut nama seseorang dan saya uji, ternyata betul. Kamu kenal nggak nama si A ini? Aku kenal. Orangnya kayak apa? Bla 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 bla. Dijelaskan begitu runtut dan tahu persis. Karena saya tahu yang bersangkutan. Ternyata semua disingkapkan di situ. Jadi ternyata di sini dia memiliki pengetahuan tentang hal-hal yang bersifat rahasia dari pribadi orang lain. Dia tahu. Ya. Yang berikutnya tadi sudah sama. Terus yang berikutnya adanya sikap menentang dan menghujat Allah dan gerejanya. Ya. Nah, berikutnya masih ada ya Mas? Masih ya. Kalau sudah bilang Ted gitu ya.
Kalau nggak selesai tahun depan ya. Menurut dia seorang demonolog Kristen dari Jerman, mendaftarkan 8 gejala kerasukan setan. Kalau Bapak Ibu teman-teman memperhatikan di dalam Markus pasal yang kelima, di situ yang pertama analisa daripada Kurkuk. Yang pertama, orang yang bersangkutan sungguh-sungguh didiami oleh roh jahat. Markus 5 ayat 2. Yang kedua, orang yang bersangkutan itu memiliki kekuatan fisik yang luar biasa. Alkitab katakan tidak ada satupun orang yang sanggup apa? Menjinakkannya. Coba dibacakan Mas. Ayat yang ketiga. Markus pasal 5 ayat yang ketiga. Orang itu diam di sana dan tidak ada seorang pun lagi yang sanggup mengikatnya sekalipun dengan rantai. Ini bukan tali ya? Bukan. Dengan apa tadi? Sekalipun dengan rantai, rantai itu pun putus. Ini peristiwa di Gerasa. Gerasa itu dekat dengan Galilea, 10 kilo dari Galilea sebelah utara. Tuhan Yesus melayani ke sana, ke Gerasa. Di situ perhatikan, di sini ada 2 hal yang perlu kita pelajari, kita analisa. Ternyata orang yang ada di kuburan itu adalah orang apa? Orang apa? Orang orang apa? Orang gila. Betul ya? Kegilaannya itu disebabkan oleh karena kerasukan setan. Ada orang gila itu pure, murni, bukan karena masalah kerasukan setan. Tetapi kalau kita lihat kasus di dalam Markus 5, orang yang bersangkutan adalah orang gila. Kegilaannya disebabkan karena dirasuk setan. Oh, luar biasa. Rantai semuanya bisa diputus. Ya, kekuatannya. Kenapa demikian? Ada berapa jumlahnya? Legion. Arti legion itu 5.000 pasukan tempur Romawi pada saat itu. Berarti jumlahnya setan itu ada berapa? 5.000. Satu orang dimasuki setan 5.000. Bikin gila. Luar biasa lu. Makanya rantai sekalipun rantai kapal putus. Hebat ya. Kekuatannya dahsyat. Kekuatannya luar biasa. Rantai pun tidak bisa membuat dia cerah dan lain sebagainya. 5.000 masuk dalam satu tubuh. Coba bayangkan. Saya salut dengan orang Manado dan orang Batak. Setan pun dilalap. Betul ya? Setan minta permintaan kepada Tuhan. Jangan hukum aku, jangan siksa aku sebelum waktunya. Kasih kesempatan kepada aku. Lo mau pindah kemana? Tuh ada babi-babi 2.000 jumlahnya. Berarti satu babi kebagian berapa kalau 5.000? Ada yang 2, ada yang 3. Akhirnya babi-babi gak kuat nahan setan-setan yang ada dalam dirinya. Yang berikutnya menjadi liar dan buas. Ngeri. Seumur hidup saya, ketika saya melayani, dipanggil melayani di sini, dia dulu ternyata bekas dukun. Pak, tolong Pak, layani Pak, saya layani. Sudah enak kita ngobrol sama yang bersangkutan. Ngobrol sama yang bersangkutan. Coba ceritakan masa lalu seperti apa. Saya ini dukun Pak. Saya punya banyak pegangan, banyak sekali. Jimat banyak Pak, keris banyak. Semua opok-opok saya punya Pak. Apakah sudah ada yang layani saat itu?
Sudah Pak, tapi belum semua. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, saya lagi ngobrol enak-enaknya. Anaknya ini Kristen, ada beberapa gitu ya. Satu itu Kristen. Ternyata tiba-tiba si ibu cewek ini, anaknya bapak itu, kerasukan. Saya kagetnya bukan main. Saya saat itu tidak mempersiapkan mental saya. Langsung dia, wah! Saya kaget, saya langsung berdiri. Apa? Bikin kaget saya. Saya pun bisa bikin kaget lo. Aduh. Pada saat itu peperangan luar biasa. Jadi bapak ini ada ikatan di kakinya, dia lumpuh, nggak bisa jalan. Diikat dari sini sampai sini, dia nggak bisa gerak. Saya sudah 3 tahun Pak nggak bisa jalan, nggak bisa beraktivitas. Saya menderita sekali Pak. Lalu setan itu bilang, jangan engkau lepaskan, jangan engkau lepaskan, jangan engkau lepaskan. Saya bilang kepada setan yang ada dalam tubuh ibu itu, kau diam nggak? Nggak mau diam. Dia ngomong terus, jangan kau lepaskan ikatannya, jangan kau lepaskan. Lalu saya nggak sabar juga lihat model kayak gini. Jadi dia kata, panas, dalam nama Yesus dari Nazaret, aku perintahkan kau keluar. Dia teriak-teriak, dan itu cukup lama teman-teman untuk melayani itu. Betul-betul saat itu saya mengalami betul-betul hempasan yang begitu luar biasa. Baru kali itu. Kalau orang aliran-aliran seperti magic itu, istilah energinya itu kuat sekali gitu loh. Oh, hempasannya kuat sekali. Tapi saya punya Tuhan yang luar biasa. Tuhan yang hebat dan luar biasa. Makanya teman-teman, kalau mengusir setan, kalian kalau doa jangan tutup mata ya. Dalam nama Tuhan Yesus. Loh, kok hilang? Ternyata yang kerasukan setan sudah lari di jalan. Dalam nama Tuhan Yesus, aku perintahkan lari. Lari betulan. Jangan tutup mata ya, karena bahaya. Ingat baik-baik, 7 anak Skewa menggunakan nama Yesus pun dihajar sama setan. 7 anak Skewa dibikin lari terbirit-birit tanpa busana. Kendati pun pakai nama Yesus. Hati-hati ya, nggak boleh menggunakan nama itu sembarangan. Ya. Terus apa? Mengalami personalitas yang terpisah. Jadi ayat 6 sampai ayat yang ke-7 itu jelas sekali. Berikutnya, ini menentang hal-hal yang spiritual. Ketika Tuhan Yesus datang ke Gerasa, dia mendatangi Tuhan Yesus. Oh, luar biasa. Maka yang berikutnya di situ dikatakan dia memiliki kemampuan clairvoyant. Jadi tidak pernah kenalan sama Tuhan Yesus sebelumnya, tapi langsung berteriak, "Hei Yesus, anak Allah." Loh, kenal dari mana? Wong dia hidup sehari-hari di kuburan, betul ya? Tapi kenapa dia langsung bisa menyebut nama yang bersangkutan, nama Tuhan? Tidak kenal. Ini loh hebatnya setan, banyak belajar, pengetahuannya hebat. Makanya kalau bicara tentang firman Tuhan, hebat kali ketika berbicara sama Tuhan Yesus. Kan ada tertulis Tuhan. Ayatnya di sini. Bunyinya kayak gini. Kalau kalian menghafal ayat hanya kalau ada makanan doang, kalah sama setan. Si A silakan baca ayat dan hafalkan supaya bisa makan. Kalau nggak hafal nggak boleh makan.
Setan loh lebih pinter ngafal. Ya. Terus apalagi? 10 menit lagi, Pak. 10 menit. Oh ya, pas berarti. Menunjukkan perubahan suara yang bervariasi. Bukan pribadi orang yang bersangkutan, enggak. Yang berikutnya terjadi pemindahan kekuatan okultis. Tadi dari satu orang yang dimasuki legion 5.000 setan, dia minta, aku mau pindah ke babi-babi itu. 2.000 jumlah babi itu. Ada transfer, pemindahan. Nah, kasus di Markus pasal 5 itu gangguan jiwa. Orang itu gangguan jiwa disebabkan karena apa? Kerasukan setan. Nah, teman-teman yang dikasih Tuhan, gejala-gejala kerasukan setan dalam Markus 5 ini tidak bisa dikatakan mewakili semua manifestasi kerasukan setan dalam Alkitab PB. Gak bisa. Mengapa? Karena dalam bagian-bagian Alkitab lainnya kita mendapati gejala-gejala lain ternyata. Coba dalam Markus, ya, gejala-gejala misalnya mirip dengan ayan, penyakit ayan. Ternyata penyakit ayan itu di dalam Markus itu karena disebabkan kerasukan setan. Nanti buka sendiri aja, itu data-data Alkitab kok. Ternyata orang bisu, orang tuli, ternyata itu pekerjaan kuasa kegelapan juga. Makanya di sini kita perlu identifikasi. Ternyata nggak semudah yang kita pikirkan. Orang tuli bukan sekedar gendangnya jebol atau saraf-saraf telinganya bermasalah. Ternyata enggak. Ternyata ada kasus-kasus tuli seseorang itu disebabkan karena kuasa kegelapan. Nanti baca ya. Coba Mas baca Markus 9 ayat 25. Markus 9 ayat 25. Ketika Yesus melihat orang banyak makin datang berkerumun, ia menegur roh jahat itu dengan keras, katanya, "Hai kau roh yang menyebabkan orang menjadi bisu dan tuli, aku memerintahkan engkau, keluarlah daripada anak ini dan jangan memasukinya lagi." Makanya di sini gimana kita bisa bisa membedakan ini pekerjaan setan, ini bukan, ini alami. Makanya saya katakan bukan perkara mudah, tapi bukan berarti hal ini tidak bisa diidentifikasi. Ya, terus orang buta, orang bisu, ternyata itu akibat kerasukan setan. Alkitab katakan seperti itu loh. Terus apa lagi? Ada orang bongkok, ternyata akibat pekerjaan kuasa kegelapan, orang bongkok. Makanya kita harus tahu bongkok ini disebabkan oleh setan atau karena banyak kerja berat. Orang kerja berat pun bisa bongkok. Lah bongkoknya ini siapa yang menyebabkan? Ternyata di dalam Lukas 13 ayat 10 sampai 13 itu pekerjaan setan selama 18 tahun terhadap seorang perempuan. Bongkok, teman-teman, yang namanya tulang belakangnya bengkok, ternyata di sini pekerjaan setan. Lalu bagaimana Pak kita bisa mengidentifikasi apakah itu pekerjaan setan atau enggak? Maka teman-teman, sebagai sudah terakhir ya, dari data Alkitab tersebut kita melihat bahwa tidak semua kasus kerasukan setan ditandai dengan gejala-gejala penyimpangan perilaku spektakuler seperti orang yang ada di kuburan tadi, gerasa. Ya, banyak juga dijumpai dalam wujud seperti penyakit atau cacat, seperti tuli, bisu, orang yang bungkuk tadi. Ternyata itu juga bisa bersumber dari pekerjaan setan. Nah, perlu diperhatikan juga bahwa Alkitab membedakan kasus kerasukan dengan penyakit kejiwaan dalam Matius 4 ayat 24, di mana sakit ayan dibedakan dari kerasukan setan. Tapi ada
juga penyakit ayan berasal dari setan. Untuk itu sudah selesai. Terima kasih untuk sesi yang pertama. Tuhan memberkati.